Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Merdeka! Merdeka! Pada kesempatan yang baik ini di Wisma Trisakti bersamaan dengan Ketua Umum Bung Sujari Somar dan rekan-rekan kawan-kawan juang semuanya, jadi hal yang baik dalam momentum yang luar biasa ini. DPP GMNI di bawah kepemimpinan Bung Sujari Somar dan Sekretaris Jenderal Amir Mahfud akan menyampaikan press release yang ini adalah sebagai sikap daripada politik DPP GMNI, sekaligus juga solutif maupun penyampaian catatan-catatan yang konstruktif yang nanti ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum kita Bung Sujari Somar. Untuk waktu dan kesempatan yang baiknya, sekira saya sampaikan begitu banyak waktu untuk beliau. Silakan. Terima kasih rekan-rekan pers yang sungguh kami hormati, serta seluruh kader maupun anggota GMNI di seluruh penjuru negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! GMNI! Jaya! Marhen! Nam! Marhen! Nam! Hari ini kami bersama-sama teman-teman DPP GMNI berdiri di hadapan publik bukan untuk memperpanjang konflik, bukan pula untuk mempertontonkan kegaduhan organisasi. Kami hadir karena ada prinsip yang sedang diinjak-injak. Ada konstitusi organisasi yang sedang diabaikan. Dan ada kedaulatan kader yang sedang dicoba dinegosiasikan oleh segelintir pihak. GMNI bukan organisasi yang lahir dari kompromi politik yang mengorbankan aspek-aspek etika organisasi. GMNI lahir dari pergulatan ideologis, dari disiplin organisasi, dan dari ketaatan terhadap ADART, serta keputusan Kongres ke-22 di Bandung sebagai forum tertinggi di GMNI. Karena itulah, setiap upaya yang mengatasnamakan persatuan, tetapi menabrak mekanisme organisasi yang sah, bagi kami bukan persatuan, melainkan pembajakan organisasi. Kami ingin menegaskan sejak awal, kami tidak anti terhadap persatuan. Kami justru merindukan persatuan yang jujur, adil, dan bermartabat. Namun persatuan tidak boleh dibangun dengan cara menutup mata terhadap kebenaran, menyingkirkan kader di akar rumput, dan mengorbankan konstitusi organisasi demi ambisi politik segelintir orang atau kelompok. Apa yang hari ini dipaksakan dengan label rekonsiliasi bukanlah jawaban atas luka organisasi di daerah yang selama ini terjadi. Justru sebaliknya, ia berpotensi memperdalam luka dan memperlebar jurang perpecahan. Oleh karena itu, pernyataan yang akan dibacakan oleh saya sendiri bukanlah sikap emosional, melainkan sikap politik dan organisatoris yang berangkat dari konstitusi, fakta lapangan, serta suara kader GMNI di seluruh Indonesia. Kami meminta publik dan seluruh kader untuk mendengarkan dengan jernih, menilai dengan adil, dan tidak terjebak pada framing persatuan palsu yang justru mengancam masa depan GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan. Tadi pengantar dari kita, yang berikutnya saya akan masuk kepada press release DPP GMNI. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di bawah kepemimpinan saya sendiri sebagai Ketua Umum Sujari Somar dan Bung Amir Mahfud sebagai Sekretaris Jenderal menyayangkan adanya kegiatan yang mengatasnamakan rekonsiliasi GMNI di Bali yang dilakukan secara sepihak dan di luar mekanisme organisasi. Bagi kami, persatuan bukanlah agenda seremonial atau kesepakatan elit di tingkat pusat semata. Persatuan harus dibangun secara menyeluruh dan berjenjang, dimulai dari DPC, DPD, hingga DPP. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat sebagai roh organisasi. Kepemimpinan di bawah kami berdua merupakan mandat sah hasil Kongres 22 GMNI di Bandung tahun 2025. Kongres tersebut dilaksanakan sesuai konstitusi organisasi
dan didukung oleh 89 surat rekomendasi DPC dan DPD definitif serta terverifikasi. Oleh karena itu, hasil Kongres 22 di Bandung adalah pijakan legitimasi yang tidak dapat dinegosiasikan dengan hal apapun. Kami mencatat dengan keprihatinan adanya sekelompok kader yang memilih mengabaikan keputusan Kongres 22 di Bandung. Sikap tersebut tidak hanya bertentangan dengan ADART, tetapi juga mencederai semangat kolektif GMNI sebagai korps pejuang pemikir-pemikir pejuang. Di tengah dinamika tersebut, DPP GMNI tetap berkomitmen menjaga keutuhan organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui langkah-langkah komunikasi organisasi yang terbuka dan berjenjang bersama DPC dan DPD sebagai fondasi persatuan yang sehat dan berkelanjutan. Kami menilai narasi rekonsiliasi yang dibangun tanpa legitimasi organisasi justru berpotensi menyesatkan. Upaya tersebut bukan jalan menuju persatuan sejati, melainkan praktik eksklusif yang mengabaikan konstitusi dan mencederai nilai-nilai marhanisme yang menjadi dasar perjuangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kami perlu tegaskan, DPP GMNI tidak pernah menolak persatuan. Justru sebaliknya, pasca Kongres 22 di Bandung, Ketua Umum saya sendiri dan Sekretaris Jenderal Bung Amir Mahfud menginstruksikan kepada seluruh DPC dan DPD seluruh Indonesia untuk membuka ruang dialog dan komunikasi sebagai bagian dari ikhtiar persatuan yang bermartabat dan konstitusional. Terbukti di beberapa daerah sudah melakukan agenda Kongres Konvercap Persatuan antara kubu Arjuna Dendi dan kubu Immanuel Sujari pada periodisasi sebelumnya. Persatuan sejati tidak mungkin dibangun di atas pengingkaran terhadap ADART dan kedaulatan kader. Oleh karena itu, langkah sepihak yang dilakukan oleh saudara Richard dan Arjuna kami pandang tidak sah serta tidak memiliki legitimasi moral maupun legitimasi organisasi. Yang berikutnya saya mempersilakan Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan pers rilis atau pernyataan sikap DPP GMN. Langsung bisa. Melanjutkan poin daripada selanjutnya dengan tegas melawan prinsip daripada kelembagaan. ADART GMNI pasal ke-9 menegaskan bahwa musyawarah dan mufakat adalah dasar pengambilan keputusan organisasi. Setiap upaya rekonsiliasi yang dijalankan tanpa melibatkan struktural yang sah dan mengabaikan pimpinan hasil kongres merupakan tindakan yang bertentangan langsung dengan prinsip tersebut. Selain itu, pasal ke-7 ADART GMNI menyatakan bahwa pasal kelima ADART GMNI menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota dan dijalankan melalui kongres. Maka setiap pertemuan yang mengklaim persatuan namun menafikan hasil kongres ke-22 di Bandung adalah bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan kader. Perlu menjadi pertegas, persatuan sejati harus utuh, bukan pilih-pilih. Sejarah perpecahan GMNI baik yang terjadi di Ambon maupun di Bandung tidak lepas dari tindakan oknum yang mengabaikan konstitusi organisasi. Ironisnya, pada pola yang sama kembali digunakan dengan dalih persatuan, namun tetap menyingkirkan mekanisme yang sah organisasi. Persatuan sejati adalah proses merajut kembali kebersamaan secara utuh, melibatkan seluruh elemen GMNI dan ditempuh melalui forum resmi serta terbuka, bukan melalui pertemuan terbatas yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Jika terdapat etika tulus untuk membangun persatuan, maka pengakuan terhadap Kongres GMNI ke-22 di Bandung sebagai forum tertinggi organisasi adalah prasyarat utama yang tidak dapat dihindari. Penegasan legitimasi dan ajakan perjuangan. DPP GMNI di bawah kepemimpinan Sujari Somar dan Amir Mahfud
adalah hasil mekanisme demokrasi internal melalui Kongres 22 di Bandung yang berlangsung pada 15 sampai 28 Juli 2025 dan diikuti oleh mayoritas DPC dan DPD yang sah. Legitimasi ini lahir dari perjuangan kader, bukan dari kompromi kepentingan sempit. Sehubung dengan itu, kami mengajak seluruh DPC, DPD, dan kader GMNI se-Indonesia untuk menjadikan ADRT sebagai kompas perjuangan serta hasil Kongres 22 di Bandung sebagai landasan konstitusi organisasi. Poin 2, kembali pada garis marhenisme dengan memperkuat kerja-kerja ideologis dan mengabdikan kepada rakyat. Poin ketiga, menyikapi dinamika organis secara dewasa, kritis, dan bertanggung jawab. Poin keempat, memperkuat konsolidasi internal dan memprioritaskan agenda perjuangan rakyat. Poin kelima, menjaga independensi GMNI dari kepentingan politik praktis yang dapat merusak marwah organisasi. Mari kita jaga rumah besar GMNI dari upaya-upaya yang merendahkan kehormatan organisasi demi kepentingan sesaat. GMNI harus tetap kokoh, beretika, dan konstitusional. Bersatu dalam marhenis, mari kita menyulam persatuan yang benar-benar bermartabat. Kami DPP GMNI juga siap untuk merangkul dan mengajak seluruh pihak termasuk alumni GMNI untuk duduk bersama membahas agenda persatuan nasional di tubuh GMNI. Merdeka! Merdeka! Wisma Trisakti, 17 Desember 2025. Ketua Umum DPP GMNI, Bung Sujari Somar. Sekretaris Jenderal Amir Mahfud. Pakai salam perjuangan. Merdeka! Merdeka! GMNI! Ya. Marhen! 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 Terima kasih. Ini ada press release juga, nanti kita bagikan secara umum dan terbuka. Seperti itu. Kita bisa tanggapi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dan Ati Mojo dari Kabar Publik. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sampai bisa terjadi pertentangan seperti ini di dalam GMNI? Apakah memang dari awalnya sudah ada gerakan-gerakan yang ingin gerakan-gerakan menyimpang yang ingin berlawanan seperti itu, atau memang pada saat perjalanan ada ketidaksesuaian, atau seperti apa yang terjadi di dalam internal dari GMNI ini sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ya? Yang lain? Pas ya? Satu aja ya? Oke, baik, terima kasih rekan-rekan pers yang sungguh kami hormati. Pada pembukaan kongres lalu di Bandung, Jawa Barat, spirit teman-teman GMNI secara kolektif adalah menginginkan terjadinya Kongres Persatuan. Tapi dalam tahapan-tahapan konsolidasi menuju Kongres, ada beberapa pihak yang memang tidak dilibatkan penuh di dalam pelaksanaan agenda Kongres 22 GMNI di Bandung tersebut. Sehingga terlihat bahwa ini ada salah satu pihak yang menjalankan agenda Kongres. Dalam perjalanan Kongres, teman-teman mayoritas DPC GMNI seluruh Indonesia meminta pertanggungjawaban Ketua Umum Immanuel Cahyadi untuk mempertanggungjawabkan sikap politik organisasi yang dimana pada Rapimnas tahun 2022 di Ancol di Jakarta, kita telah merekomendasikan untuk melaksanakan Kongres Persatuan. Tetapi dalam pelaksanaan Kongres 22 di Bandung tersebut tidak dijalankan. Sehingga trigger menjadi pemicu muncul di situ, dan itu membangun amarah teman-teman GMNI mempertanyakan hal tersebut. Tetapi pada momentum agenda persidangan lanjutan, ya kami kira DPP GMNI sudah menjawab, tetapi tidak secara full, tidak secara penuh menyampaikan soal agenda-agenda persatuan yang tidak dijalankan tersebut. Yang berikutnya, pada perjalanan Kongres itu masuk kepada agenda pemilihan pimpinan sidang tetap, saya dan Bung Amir Mahfud secara total kita menang dalam agenda pemilihan pimpinan sidang tetap maupun pada saat tahapan sidang lanjutannya yaitu sidang komisi.
kita juga menang. Pasca itulah bagi kami dalam momentum Kongres GMNI 22 kemarin memang bukan lagi yang muncul adalah bukan lagi iklim ideologis, tetapi iklim pragmatisme politik. Karena dugaan kuat memang ada keterlibatan pihak eksternal dalam mengobok-obok internal GMNI. Sehingga saya kira penegasan yang sama kami ambil kepada teman-teman semuanya, apapun bentuknya, GMNI sebagai organisasi kader organisasi perjuangan, kita harus melawan segala bentuk hegemoni pihak eksternal di dalam internal tubuh GMNI itu sendiri. Karena bagi kami, kita tidak mau terpolarisasi oleh aktivitas-aktivitas politik manapun, partai-partai politik manapun, maupun kekuatan-kekuatan elit politik manapun. GMNI harus tetap tumbuh subur sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang betul-betul mengedepankan aspek independensi organisasi. Dan pasca kami berdua terpilih, acara penutupannya dan pidato politik kami di Penjara Bancai di Bandung, Jawa Barat. Pasca itulah kami langsung berkantor di Wisma Trisakti GMNI sebagai kantor resmi DPP GMNI. Belakangan ini tiba-tiba ada pihak yang muncul melakukan agenda deklarasi yang memang kita tidak mengetahui pihak-pihak tersebut. Mungkinkah mereka tidak puas dengan hasil kongres yang sudah ditetapkan oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh seluruh kader GMNI Indonesia atau seperti apa? Tetapi pada prinsipnya, pada hasil kongres 22 di Bandung, kita membuka ruang komunikasi dengan pihak Arjuna dan pihak Dendi untuk bagaimana melakukan penyamaan persepsi menuju agenda Kongres Persatuan. Itu yang dibangun. Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba sudah ada pihak yang melakukan rekonsiliasi mengatasnamakan DPP GMNI. Demikian, terima kasih. Siap. Bapak sebagai Ketua Umum dan Pak Sekjen, untuk mengantisipasi hal ini, Pak, apa yang Bapak selain konferensi pers? Oke. Selain konferensi pers, kita juga sedang mengkomunikasikan dengan berbagai pihak karena pasca agenda rekonsiliasi di Bali, ada mayoritas teman-teman cabang yang secara politik memutuskan untuk abstain, tidak menginduk kepada pihak manapun secara politik ya. Misalnya teman-teman cabang yang ada di DKI, di Jawa Tengah, di beberapa di Jawa Timur juga ya, Jawa Timur dan ada beberapa daerah lain di Sulawesi Tenggara yang memang mereka merasa persatuan ini hanya persatuan segelintir orang, agenda sekelompok orang, bukan persatuan yang melibatkan pihak-pihak yang berseteru di GMNI per hari ini. Sehingga langkah-langkah antisipasi yang kita ambil adalah mengkomunikasikan kepada teman-teman di grassroots, di cabang, komisariat maupun di DPD untuk bagaimana melakukan penyamaan persepsi. Kira-kira pada saat yang tepatkah, kapankah kita melakukan agenda Kongres Persatuan itu kembali? Ataukah kita akan membangun komunikasi untuk bagaimana membangun emotional bonding yang kuat, penyamaan persepsi guna untuk bagaimana melakukan persatuan yang betul-betul utuh, melibatkan semua pihak di dalam rumah GMNI itu sendiri, tidak meninggalkan pihak-pihak yang lain, seperti itu. Oke. Jadi Bapak mau menanyakan kalau untuk agenda GMNI itu sendiri saat ini apa saja? Agenda GMNI kita di awal kepengurusan pada Agustus kemarin, kita juga turut berpartisipasi dalam melakukan agenda-agenda demonstrasi ke DPR. Misalnya ada beberapa polisi, kebijakan-kebijakan negara yang memang beberapa bulan kemarin yang kami rasa tidak tepat untuk dijalankan. Kami kritik dan memberikan solusi. Dan juga ada agenda-agenda lain, misalnya di Sumatera yang beberapa hari nanti kita akan turun ke sana. Dan berikutnya agenda-agenda yang lain, misalnya Hari Tani Nasional ya kemarin. Kita poin-poin dan sikap-sikap kajian strategis DPP GMNI juga kami sudah serahkan di ATR BPN sebagai sikap kritis GMNI kepada pemerintah dan seperti itu.